Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video pembelajaran informatika untuk jurusan multimedia di SMK. Baiklah, awal pertama kita akan memasuki materi. Saya akan membawakan logika dan algoritma komputer. Nah, di sini pasti kalian bertanya-tanya apa itu logika dan apa itu algoritma. Nah, di sini saya akan membahas apa itu logika dan algoritma. Nah, di dalam penjelasan kali ini, algoritma merupakan serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, untuk definisi algoritma tersendiri itu, di sini terdapat 3. Yang pertama, serangkaian langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. Baru yang kedua adalah suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi satu sama yang lain. Baru yang ketiga, suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Selanjutnya, di sini saya mempunyai contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita membuat kopi. Nah, di sini saya terdapat gambar atau flowchart algoritma untuk membuat kopi. Dari yang pertama yang di atas adalah mulai. Baru setelah itu buka kemasan kopi. Baru yang ketiga, tuangkan kopi ke dalam cangkir. Baru yang keempat, tuangkan gula ke dalam cangkir. Baru yang keempat, panaskan air hingga mendidih. Baru tuangkan air panas ke dalam cangkir, lalu aduk dan gula hingga merata dan selesai. Nah, begitulah contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari kita seperti membuat kopi. Nah, oke. Untuk selanjutnya, logika dan algoritma itu terdapat berbagai bentuk cara untuk mengkomunikasikan algoritmanya itu. Yang pertama adalah pseudokode atau bahasa semu. Yang kedua adalah bagan alir atau flowchart yang telah sebelumnya saya jelaskan yang membuat kopi. Baru yang ketiga itu adalah bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya untuk tahapan analis algoritma itu di sini kita mempunyai pertanyaan bagaimana merencanakan suatu algoritma. Baru yang kedua, bagaimana menyatakan suatu algoritma. Nah, di sini untuk pertanyaan tersebut, di sini ada satu dengan bahasa semu atau pseudokode. Contoh untuk menghitung, di sini ada contohnya yaitu untuk menghitung luas segitiga. Nah, untuk menghitung suatu luas segitiga, di sini tahapannya adalah yang pertama, memasukkan nilai alas. Yang kedua, memasukkan nilai tinggi. Baru yang ketiga adalah menghitung luas dengan rumusnya alas kali tinggi per 2. Baru berikutnya adalah mencetak luas dari segitiga tersebut. Nah, selanjutnya untuk tahapan analisis algoritma untuk segitiga tadi adalah dengan diagram alur atau flowchartnya menjadi seperti ini. Yang pertama, start atau mulai, memasukkan alas, baru memasukkan tinggi, baru untuk rumusnya adalah luas sama dengan dalam kurung alas kali tinggi. Nah, per 2, dan setelah itu kita dapat mencetak luasnya di situ, dan kita berhenti setelah mendapatkan atau mencetak luas dari segitiga yang saya sebutkan tadi. Oke, baru berikutnya bagan alir atau flowchart ini mempunyai fungsi, yaitu yang pertama mendokumentasikan proses, baru petunjuk untuk memecahkan masalah, menggambar garis besar program yang akan dibuat, baru yang keempat mengkomunikasikan hal-hal prosedural. Yang keempat itu adalah mengkomunikasikan hal-hal prosedural. Nah, baru berikutnya di sini saya mempunyai
simbol-simbol dari flowchart tersebut. Yang pertama adalah flow direction symbol, baru terminator symbol, connector symbol, processing symbol, baru simbol manual operation, simbol decision, dan simbol-simbol yang lainnya. Oke, baiklah, untuk materi berikutnya saya akan masuk kepada penggunaan fungsi logika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan fungsi-fungsi logika. Yang pertama terdapat fungsi not. Nah, fungsi not, apa itu fungsi not? Di sini dijelaskan bahwa fungsi not digunakan untuk menyatakan ingkaran negasi, yaitu membalikkan nilai argumen. Fungsi not akan menghasilkan nilai logika true atau false sesuai argumen yang diuji. Jika argumen yang menghasilkan nilai false, maka ingkaran akan menghasilkan nilai true. Sebaliknya, ya, jika argumen yang diuji menghasilkan nilai true, maka ingkaran menghasilkan nilai false. Contoh simpelnya, dia membalikkan suatu kata seperti benar menjadi salah atau salah menjadi benar. Nah, seperti kita akan masuk ke dalam contoh untuk fungsi not. Nah, contohnya seperti ini. Rumusnya not ke kurung true. Nah, kalau true itu benar, maka hasilnya dia akan false atau salah. Karena nilai dari fungsi not ini, penggunaan fungsi not tersendiri ini adalah membalikkan fungsi dari nilai tersebut. Contohnya true, dia akan keluar, kita ketik enter, dia akan false. Nah, begitupun sebaliknya ketika kita merumuskan not dalam buka kurung false, maka hasil yang akan keluar itu pasti true. Nah, berikutnya untuk fungsi n adalah fungsi n. Apa itu fungsi n? Nah, kegunaan fungsi logika ini untuk membandingkan dua atau lebih argumen dan menghasilkan nilai true atau false. Fungsi n digunakan untuk menyatakan konjungsi, yaitu menentukan apakah semua argumen yang diuji bernilai benar atau true. Nah, fungsi n menghasilkan nilai true apabila semua argumen yang diuji itu adalah benar. Sebaliknya, fungsi n menghasilkan nilai false apabila suatu atau beberapa argumen yang diuji adalah salah. Nah, dan untuk saya akan memperlihatkan bagaimana contoh dari fungsi n. Nah, di sini saya sudah mempunyai daftar table. Nah, catatan di sini adalah lulus jika kehadiran lebih dari 5. Nah, kita akan coba rumusnya sama dengan AND buka kurung. Kita klik di sini yang ada kehadiran, di bawah kehadiran ini yang pertama. Nah, habis itu kita tanda panah maju atau lebih dari 5. Ini artinya lebih dari 5, baru kita tutup kurung. Nah, dia akan menghasilkan nilai true. Nah, kenapa dia hasilnya true? Karena dia telah mencapai, ketika kita uji, dia catatan kan lebih dari 5. Nah, karena di sini adanya 8, dia berarti lebih dari 5, maka nilai yang keluar adalah hasilnya true atau benar. Nah, yang kedua, misalnya kita contoh yang habis itu yang kedua, AND buka kurung, kita klik yang ini, yang kedua ini, yang ada kehadirannya, baru kita lebih dari 5, tutup kurung. Nah, kita enter, dia akan keluar false. Nah, kenapa dia keluar false? Karena nilai yang diuji ini adalah kurang dari 5. Maka dari itu hasil yang keluar ada false karena tidak memenuhi syarat. Nah, itu adalah penggunaan fungsi n. Oke, berikutnya. Nah, yang ketiga di sini adalah fungsi OR. Nah, apa itu fungsi OR? Fungsi OR juga digunakan untuk membandingkan dua atau lebih argumen. Fungsi OR digunakan untuk menyatakan disjungsi, yaitu menentukan apakah terdapat minimal satu argumen yang diuji bernilai benar. Nah, jadi yang akan diuji itu
dari data yang kita miliki apakah ada minimal satu yang dinyatakan nilai itu benar. Nah, fungsi OR menghasilkan nilai true jika minimal satu argumen yang diuji adalah benar. Sebaliknya, fungsi OR menghasilkan nilai false jika semua argumen yang diuji adalah salah. Dan saya akan memperlihatkan bagaimana contoh dari penggunaan fungsi OR ini. Contohnya ini. Di sini semua yang catatannya adalah lulus jika kehadiran lebih dari 5 dan nilai lebih dari 2. Oke, kita akan uji di sini. Kita akan uji sama dengan rumusnya OR buka kurung. Kita klik yang ini. Baru lebih sama dengan dari 5. Baru di situ yang kedua nilainya baru lebih dari 2 tutup kurung, maka hasilnya adalah true. Hasilnya true karena catatan di sini adalah kedua-duanya memenuhi, jadi hasilnya true. Nah, yang berikutnya misalnya OR buka kurung, kita klik kehadiran baru sama dengan lebih dari 5, koma, baru yang berikut nilai angka, baru kita klik ini sama dengan lebih dari 2 tutup kurung, maka hasilnya false. Nah, di sini hasilnya false karena tidak ada satupun dari catatan atau apa yang memenuhi syarat yang memenuhi, maka hasilnya false. Nah, contoh yang di sini adalah contoh yang berikutnya, kita ambil yang paling bawah ini. Contohnya sama dengan OR buka kurung, kita klik kehadiran baru sama dengan lebih sama dengan dari 5, koma, klik yang nilai lebih dari sama dengan 2 kurung, maka hasilnya true. Hasilnya true karena walaupun di sini nilainya 1, tetapi syarat yang kedua itu kehadirannya memenuhi lebih dari 5, maka hasil yang keluar adalah true. Oke, begitulah fungsi dari rumus OR ini. Oke, baiklah, selanjutnya kita mempunyai di sini fungsi if yang terakhir. Nah, fungsi if ini digunakan untuk menyatakan implikasi jika maka. Fungsi if adalah salah satu fungsi yang populer di Microsoft Excel. Secara sederhana, fungsi if memungkinkan pengguna membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan dalam bentuk yang paling sederhana. Fungsi if mengatakan, if argumen benar, lakukanlah sesuatu, jika tidak, lakukan hal yang lain. Nah, seperti itu. Dan di sini saya juga akan mencontohkan bagaimana untuk menggunakan fungsi if. Nah, contohnya di sini jika nilai di atas atau lebih dari 70 maka dinyatakan lulus. Dan jika nilai di bawah 70 atau kurang dari 70 maka dinyatakan tidak lulus. Nah, untuk mengetahui kan keterangan ini masih kosong. Nah, kita akan mengisi keterangan ini dengan contohnya rumus yang akan kita pakai seperti ini. Bisa juga di sini, juga bisa di sini. Lihat, sama dengan if buka kurung, kita klik yang ini, baru lebih dari sama dengan, karena kita memakai KKM-nya atau standar nilainya, nilai kelulusannya, maka kita taruh 70, koma, atas lulus, koma, atas tidak lulus, tidak lulus. Nah, mohon maaf. Nah, di sini jika kita telah selesai tulis seperti ini, kita copy dulu rumusnya, baru kita enter.
Nah, dia akan jadi lulus. Oke, karena kenapa dia lulus? Karena sesuai nilai yang di sini atau sesuai juga catatan yang di sini, di mana di atas 70 maka hasilnya lulus. Baiklah, kita coba yang ini lagi. Kita klik saja kolom yang ini, kita buat melalui di atas ini, kita paste. Nah, ini kita ganti, klik yang ini. Oke, kita enter, maka hasilnya lulus. Nah, yang ini berikutnya, kita klik yang sini, kita paste, ganti yang ini, tinggal klik yang ini, nilai, kita enter, maka hasilnya tidak lulus. Nah, di kolom yang ketiga ini, kenapa tidak lulus? Karena sesuai yang rumus yang kita tadi, di mana ketika nilai di bawah 70 maka hasilnya tidak lulus. Nah, contoh berikutnya lagi, kita klik bagian kolom yang ini, kita paste yang rumus yang tadi, ini kita ganti, kita klik yang ini, oke, kita enter. Nah, dia akan jadi tidak lulus. Nah, berikutnya juga, misalnya ini, kita ganti yang ini. Nah, ini fungsi ini adalah di mana letak kolomnya. Ketika kita klik ini, maka dia akan menunjukkan kolom tersebut. Nah, kita klik ini, dia akan berubah D8. Kenapa D8? Karena dalam sini dia ada pada D dan urutannya ada ke 8 ini. Makanya di sini munculnya 8. Oke, kita tinggal tekan enter dan hasilnya lulus. Ya, seperti itu. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Saya berharap di sini kalian dapat memahami apa yang telah saya jelaskan. Kiranya apa yang menjadi pembelajaran kali ini bisa tertanam di dalam pikiran dan dapat kita praktekkan ke dalam tugas-tugas yang kita miliki. Terima kasih dan kita akan bertemu lagi di dalam materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.